Iya, harus semangat setiap harinya. Ya, meskipun sering turun hujan, cuaca tidak menentu, kita tetap semangat. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Saya. Ini dia ya. Kenapa tidak hadir? Banjirnya. Ya, musim hujan, jadi banyak yang main banjir ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, coba ketua kelas maju ke depan. Kita berdoa. Sebelum kita Kita belajar, kita berdoa dulu agama yang kita jawab masih. Berdoa dimulai. ya terima kasih dulu. Silakan dulu. Oke, hari ini kita masih belajar mengenai cerpen, ya. Masih ingat? Iya, masih ingat. Nanti akan kita ulang sebentar dan kita minggu lalu. Oke, minggu lalu kita belajar mengenai cerpen. Ada yang masih ingat? Pengertian cerpen itu apa? Cerpen adalah cerita pendek. Tunjuk tangannya dulu, Idris. Ya. Cerpen adalah cerita pendek dan ceritanya sangat terbatas. Iya. Cerpen adalah cerita pendek dan ceritanya sangat terbatas. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, berarti masih ingat. Kemudian ciri-ciri cerpen. Siapa yang bisa jawabnya? Iya, Idris lagi. Ceritanya sangat terbatas, minimal 1 lembar, maksimal 10 lembar. Iya, jadi cerpen itu adalah cerita pendek. Ciri-ciri bagaimana? Ceritanya sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, coba berdiri dulu. Kita akan menunjukkan lagu Indonesia Raya seperti biasanya. Indonesia Raya. Ayo, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tumpah darah. Oke, silakan dulu. Jadi biar kita tambah semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai cerpen, yaitu di KD 4.8 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Yang mendemonstrasikan. Berarti nanti kita akan menelaah. Kalau kemarin kita menemukan, hari ini kita akan menelaah nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Kemudian nanti akan juga kita simpulkan nilai yang kita pelajari dalam cerita pendek. Jadi ada dua, ya, ada 2 indikator yang akan kita pelajari, menelaah dan menyimpulkan. Ya. Nah, di sini sudah cerpen. Nah, di sini mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Coba, siapa yang masih ingat? Ada berapa nilai kemarin yang kita pelajari? Jadi, ada 7 sebetulnya. Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, nilai estetika, nilai agama. Ya, nilai agama. Masih tepuk tangan? Ya. Jadi setiap kita sudah selesai belajar, ya, itu harus kita dapat ilmunya. Kalau kemarin belajar cerpen, ciri-ciri cerpen dan nilai-nilai. Jadi ketika kita masuk ke pembahasan baru, pelajaran kemarin itu harus ingat, jangan lupa, ya. Coba kalian perhatikan tampilan ini. Nah, perhatikan ya.
Oke, tadi sudah kalian perhatikan materi yang ada dalam layar, yang sudah ditampilkan dalam layar. Ada yang ditanyakan tadi mengenai penjelasan yang ditampilkan? Yang menyium? Apakah yang dimaksud dengan tokoh antagonis dan protagonis? Iya, tadi di layar itu sudah ada yang sudah dijelaskan tokoh atau penokohan. Tokoh itu adalah orang yang berperan dalam cerpen cerita pendek. Jadi dia terbagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, protagonis, dan tokoh antagonis. Kalau dia antagonis, itu dia itu bersifat jahat kalau kita bilang. Contoh, kalau ada cerpen bawang merah bawang putih, yang jahat siapanya? Ya, bawang merahnya. Berarti dia bersifat antagonis. Ya, kemudian yang kedua bersifat protagonis, berarti dia baik. Jadi kalau ceritanya faktanya dia baik, berarti dia adalah protagonis. Ya, kalau dia antagonis, berarti campuran gitu dia. Terkadang dia bisa jahat, juga dia bisa kadang baik, atau dia membantu gitu. Sudah? Ada yang lain? Ditanyakan mengenai tadi video yang ditampilkan? Oke, please. Alur terbagi berapa jenis? Alur. Ada yang bisa menjawabnya? Tadi sudah dijelaskan alur itu apa? Orang cerita yang terbentuk oleh hubungan sebuah akibat atau cerita kronologis. Alur itu adalah jalan cerita. Jadi cerpen itu ada jalan ceritanya, ada alurnya. Ya. Kalau dia dimulai dari awal, ya, jadi cerita itu maju, berarti dia disebut alur maju. Contoh, saya bangun tidur pukul 6, ya, kemudian saya masuk sekolah pukul 7.30, seterusnya berjalan, berarti dia cerita itu adalah alur maju terus dia ke depan ceritanya. Coba ini kelihatannya ada di layar, lihat tidak? Jadi baca. Ya, bacakan. Sungguh aku kasihan pada lelaki, betapa besar beban yang harus ditanggungnya, bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan. Begitu mengetahui anak mereka laki-laki, lewat kecanggihan teknologi, orang tua sibuk menggantungkan impian dan harapan setinggi langit untuk si anak. Jadi ketika dalam kandungan, orang tua itu bisa lihat dengan apa? Bayi dalam kandungan bisa dilihat dengan apa? USG. Iya kan? Gak pernah dengar? Nah, kan USG. Jadi kita tahu orang tua, oh ini anak laki-laki atau perempuan. Kemudian anak kita laki-laki, dia pasti bisa jadi dokter ahli bedah yang hebat. Dewasa ini ucap si ayah. Anak kita laki-laki lebih baik dia jadi pengacara atau hakim saja, supaya dia bisa membela hak-hak kaum tertindas. Ibunya tak mau kalah, jadi percakapan ayah dan ibunya. Kalau begitu lebih baik dia jadi polisi atau tentara saja, lebih gagah rasanya daripada jadi hakim yang kerjanya cuma duduk dan memukul palu. Atau atlet, dia bisa jadi atlet yang hebat dan menjadi kebanggaan negara saat dia main di Olimpiade Internasional. Ini adalah contoh penggalan cerpen. Tahu penggalan? Ya, potongan. Jadi ini hanya sepotong-sepotong. Nah, jadi kita akan nanti menentukan sepenggal ini nilai apa yang terkandung dalam cerpen ini, dalam potongan cerpen. Sudah coba bentuk kelompoknya, kemarin sudah ibu WA bentuk kelompoknya, coba maju ke depan sini. Ke sini diberikan tugas, jadi tugasnya itu nah di sini akan dibagikan cuplikan cerita, ya.
Nanti kalian analisis dia termasuk ke dalam nilai yang mana. Kemudian berikan keterangan atau alasannya. Jadi begini, di sini kan ada keterangan dan alasan. Ya, boleh kalian ambil. Misalkan di sini ada nilai budaya. Ya, berarti berhubungan dengan budaya. Boleh kalian ambil kalimatnya, letakkan di sini, atau boleh dengan bahasa kalian sendiri. Ya, misalkan nomor ini 1 nilai budaya, ambil ya kalimatnya, letakkan di sini. Ya. Terus mejanya. Dan nomor 2. Apa yang ini? Kasih tepuk tangan untuk nomor 1, nomor 2. Ya, silakan. Ya. Kalau nomor 1, yuk. Coba. Biar tambah semangat seperti kemarin juga. Ayo berdiri. Stretching dulu. Ikuti apa yang ibu bilang, ya, apa yang diucapkan. Ayam. Ayam bebek ayam. Ayam bebek ayam. Ayam bebek batu. Ayam bebek batu. Ayam bebek batu-batu. Ayam bebek batu. Ayam bebek batu-batu. Ayam bebek batu. Ada berapa batunya? 3. Ada berapa batunya? 6. 5 batu. Tadi kan ibu bilang ikuti apa yang ibu bilang. Oh. Kan enggak ibu bilang suruh menghitung jumlah batu kan? Nah, enggak konsentrasi, lapar. Ya, semangat. Nggak bisa ketawa kan? Ya, dulu. Nah, coba. Baiklah, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, sama seperti pertemuan dari awal, ibu bilang ketika kita memperoleh materi, jadi materi terakhirnya itu harus kalian simpulkan, kalian dapat. Jangan nanti tidak ada. Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Apa yang kita pelajari? Ayo. Des, simpulkan aja sendiri, itu aja. Simpulkan materi apa yang kita pelajari hari ini? Berdiri. Cerpen dengan nilai-nilai kehidupan. Terus, silakan sedikit. Hari ini belajar mengenai cerpen, kemudian nilai-nilai cerpen apa saja. Nilai-nilainya. Lihat dulu, kasih tangan dulu. Oke, berarti sudah paham ya. Jadi kita hari ini belajar mengenai cerpen, nilai-nilai cerpen, unsur-unsur cerpen, ya kan? Lalu tugasnya adalah menganalisis cuplikan cerpen. Jadi tadi berarti sudah paham. Ada cuplikan cerpen, kalian sudah menganalisisnya. Oh, cuplikan ini adalah nilai agama, cuplikan ini adalah nilai sosial dan sebagainya. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita sambung minggu depan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa Idris. Semoga kita berdoa menurut agama dan kita ini masing-masing berdoa kita. Selesai. Ya, masuk ke tempat ya.